Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Evida Rahma, NPM 207051008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ADT untuk linked list dan stack dan PW. Tugas dari struktur data dan algoritma. Langsung aja kita next ke materinya. Apa itu ADT? Bahasa pemrograman ADT bisa memiliki tipe data, yaitu ada built-in, yaitu sudah tersedia oleh bahasa pemrograman tersebut, atau contohnya tidak berorientasi pada persoalan yang dihadapi. Terus ada juga UDT atau User Defined Type, dibuat oleh pemrograman, yakni mendekati penjelasan persoalan dihadapi. Contohnya itu ada record pada Pascal, struct pada C, class pada Java. Yang selanjutnya ada ADT, yakni Abstract Data Type, yaitu tujuannya memperluas konsep UDT dengan menambahkan pengkapsulan atau enkapsulasi berisi sifat-sifat dan operasi yang tidak dilakukan kelas tersebut. Contohnya itu ada pada kelas pada Java. Selanjutnya ini ada linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisikan kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list biasanya disebut juga sebagai senarai berantak. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Dan masing-masing dalam linked list juga itu disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Di sini ada perbedaan antara array dan linked list. Kalau array itu kan statis, terus kalau misalnya linked list itu dinamis. Kalau array itu penambahan atau penghapusan data terbatas, kalau linked list penambahan penghapusan data yang tidak terbatas. Terus kalau array itu random access, aksesnya random. Terus kalau misalnya linked list itu sequential access. Terus kalau misalnya array itu ada penghapusan array tidak mungkin. Kalau misalnya linked list itu penghapusannya sangat mudah. Selanjutnya ada bentuk umum tipe data. Ini bentuk umumnya itu kayak ada type def, struct, terus nama struct. Habis itu ada tipe data, variabel nama var, tipe data variabel nama var. Terus juga tipe data primitif itu ada integer, float, double, char, dan lain-lain. Untuk membuat tipe data baru dapat digunakan keyword tipe def. Contohnya itu ada tipe def integer bulat. Itu example program. Contoh programnya itu ada include IOStream, include variable string, library string. Terus tipe def integer bulat main dideklarasikan bulat A sama dengan 10. Terus std-nya count A, return 0. Itu contohnya untuk membuat tipe data baru yang digunakan keyword tipe def. Selanjutnya ada implementasi SLLNC. Deklarasi nodenya itu pakai type def tadi, struct tnode, terus integer data tnode dikali next. Penjelasannya itu pembulatan struct bernama tnode ini yang berisi dua, yaitu field data yang bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari tnode. Setelah membuat struct, buat variabel head bertipe pointer dari tnode yang berguna sebagai kepala linked list. Terus cara membuat node berupa SLLNCC itu digunakan keyword baru yang yang berarti dapat mempersiapkan node beserta alokasi memorinya. Kemudian data node tersebut diisi dengan data pointer yang ditunjukkan ke 0. Contohnya tnode baru, terus baru sama dengan new tnode, baru, data baru ke 0. Ini untuk membuat node berupa SLLNCC. Selanjutnya ada stack. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya dengan nama stack, ini tidak heran apabila objeknya ini terkumpul
secara terlihat seperti tumpukan. Karakteristik stack juga ini bersifat LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk itu merupakan data yang keluar terlebih dahulu. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, kayak tumpukan buku, tumpukan di atas meja, kertas gitu. Yang terakhir masuk dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan bawah. Contohnya, kita punya 4 buku, yaitu ada buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika ini masuk terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya ada fisika, biologi, dan kimia yang nyusul. Nah, untuk mendapatkan buku fisika ini, kamu harus mengeluarkan buku-buku kimia dan biologi terlebih dahulu kan, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Analogi ini atas seperti halnya stack yang memiliki sifat LIFO, yakni last and first out. Data yang terakhir masuk harus keluar terlebih dahulu. Operasi pada stack itu ada POP, yakni operasi pada stack yang beroperasi berfokus pada penghapusan elemen. Dikarenakan dalam stack programmer ini dia hanya memiliki akses pada bagian atas, yakni hanya satu elemen yang dapat dihapus. Yang kedua ada push, yakni kebalikan dari pop. Operasi ini lebih memfokuskan pada masukkan elemen yang ke dalam praktik atau tumpukan, seperti halnya LIFO tadi, last first in out. Programmer atau pengguna user hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Terus operasi selanjutnya ada useful. Operasi ini untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Terus yang selanjutnya ada is empty, kebalikan dari is full, yakni merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukannya kosong atau tidak. Terus yang kelima, yang terakhir ada pick. Ini operasi mengintip atau operasi yang dilakukan untuk mengetahui data dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Yang selanjutnya ada implementasi pada stack. Ini yang pertama ada array. Array ini adalah salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana yang menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks. Dalam implementasi stack ini menggunakan array, programmer dapat menggunakan bahasa pemrograman kayak C, C++, Java, Python, dan Citaga. Terus yang kedua ada linked list. Sama halnya kayak array, linked list juga mudah dapat mengimplementasikan stack. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, operasi dasar stack adalah menambahkan data dan menghapus data. Dengan menggunakan linked list ini, operasi khusus bisa diganti dengan metode add front, dan operasi pop bisa diganti dengan fungsi penghapusan not depan dari linked list. Masih sama seperti array, linked list juga itu digunakan pada programmer seperti di C++, di C, Java, Python, dan Citaga. Nah, ini contoh program stacknya. Kalau di C++ nya itu yang pertama kan header file, terus manggil ini dulu pakai include iStream, include studio H, include conio, define max text 5. Terus pendeklarasian struct-nya itu ada struct stack kan, karena pakai stack. Terus ada integer top, float menggunakan data variabel 4, lalu float datanya. Terus struct yang ini struct stack baru ini telah dijadikan satu tipe data di mana disebut tipe data yang abstrak. Terus integer useful ini fungsi boolean yang untuk mengetahui apakah stack ini udah penuh atau belum. Terus if stack top max return 1 else return 0. Terus in is empty. Fungsi yang ini kan tadi udah dikasih tahu kalau boolean ini mengetahui apakah stack dari isempty ini, fungsi ini kosong atau tidak stacknya. Lalu if stack baru return 1. Lanjut materi selanjutnya, kembali membahas yakni tentang queue. yakni queue struktur data itu ya ini antrian atau sekumpulan data yang menambah elemen hanya bisa dilakukan pada ujung yang disebut sisi belakang, dan penghapusan pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lainnya lewat sisi depan, yaitu front. Antrian prinsip yang digunakan ini adalah masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, atau kepanjangannya first in first out.
queue ini antrian banyak yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar, dan lain-lain. Contoh lainnya kalau di bidang komputer itu ada pemakaian sistem komputer berbagi waktu, time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai yang menggunakan sistem tersebut secara serempak. Terus pada queue ini antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head dan tail, depan atau front atau belakang atau rear. Terus ada karakteristik queue, yakni yang pertama ada elemen antrian, yaitu item-item data yang terdapat di elemen antrian. Terus yang kedua ada front atau elemen terdepan dari antrian. Yang ketiga ada 3 elemen terakhir dari antrian. Yang keempat ada jumlah elemen pada antrian. Yang kelima ada status antrian. Terus karakteristik selanjutnya yang lebih detail yaitu kalau misalnya penuh, elemen pada antrian mencapai kapasitas yang maksimum, antrian pada kondisi ini tidak memungkinkan untuk menambah antrian. Penambahan elemen itu bisa menyebabkan kondisi kesalahan, yakni overflow. Terus yang kedua, bila tidak ada elemennya tidak ada pada antrian pada kondisi ini, tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian kembali pengambilan elemen, yang menyebabkan kondisi kesalahan lagi, yakni overflow. Terus yang selanjutnya ada implementasi queue dengan array. Seperti halnya pada tumpukan, maka dalam queue ini kita juga mengenal ada 2 operasi dasar, yaitu penambahan elemen baru yang akan ditempatkan di bagian belakang antrian dan menghapus elemen yang terletak di bagian depan antrian. Di samping itu juga seringkali juga kita lihat apakah antrian mempunyai isi atau dalam keadaan kosong. Operasi penambahan elemen baru ini selalu bisa kita lakukan karena tidak ada batasannya. Banyak elemen dari suatu antrian, tapi untuk menghapus elemen kita harus lihat dulu apakah antrian ini kosong atau tidak. Kalau misalnya kosong, kalau nggak kosong tentu tidak memungkinkan untuk menghapus elemen dari suatu antrian yang sudah kosong. Untuk menyajikan antrian menggunakan array, maka kita membutuhkan deklarasi antrian, yakni contohnya kayak divine max queue 100, type def integer item type 20, type def struct, terus dideklarasikan integer count, integer front, integer rear, menggunakan item type item max queue, lalu diakhiri dengan queue. Selanjutnya ada operasi pada queue. Jadi ada 2, yaitu enqueue. Nah, enqueue ini digunakan untuk memasukkan data dalam queue. Sama sepertinya push sama stack, sebelum masukkan data ke antrian itu kita harus ngecek dulu apakah queue antrian ini sudah penuh atau belum. Kalau belum, kita mengecek apakah head sudah berada pada nilai 0 atau belum, karena ini sangat penting. Nilai head tidak akan lebih dari 0. Terus yang satunya lagi ada dequeue. Ini kebalikan fungsi dari enqueue. Dequeue ini digunakan untuk mengambil data yang udah ada pada urutan pertama. Jadi kita tinggal membaca data yang ada di posisi pada head. Nah, ini fungsi dari head. Terus jangan lupa kita cek dulu apakah queue ini sudah kosong atau belum. Jika ada isinya, setelah data diambil, data di belakangnya digeser ke depan. Terus selanjutnya ada implementasi queue dengan linked list. Queue ini dipresentasikan dengan linked list, mempunyai beberapa variasi, jadi banyak variasinya. Pada kesempatan ini saya hanya representasikan dengan satu macam saja. Linked list yang digunakan untuk di sini menggunakan struktur yang berisi pointer yang menunjukkan pada simpul front dan rear dari linked list. Masing-masing simpul berisi data antrian dan juga linked list yang menunjukkan pada simpul selanjutnya dari linked list yang dinamakan list. Oke, sekian saja penjelasan dari saya tentang queue dan linked list. Untuk tugas struktur data, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.